Ketemu kembali dengan saya di channel Warung Aspirasi Gelora. Channelnya orang-orang optimis, nasionalis, religius. Dalam bahasan yang bertema, bagaimana menghilangkan rasa bosan yang menyebabkan lelah, cemas, dan dongkol. Dari buku menuju hidup sukses dan bergairah dalam bekerja. Kawan-kawan sekalian, silakan ikuti pembahasan tema ini sampai akhir agar mendapatkan pemahaman yang paripurna. Oke kawan-kawan, dikisahkan bahwa Dr. Edward Tombright dari Columbia melakukan penelitian tentang sebab-sebab keletihan. Ia melakukan penelitian dengan mempertahankan sejumlah anak-anak muda untuk tidak tidur selama 1 minggu, dengan cara menyuguhkan kepada mereka hal-hal yang terus-menerus menarik perhatian mereka. Setelah diadakan penelitian, ditarik kesimpulan bahwa rasa bosan adalah satu-satunya penyebab utama dari kemerosotan hasil kerja manusia. Apabila Anda seorang pekerja di bidang yang banyak menggunakan tenaga otak atau pikiran, maka jarang sekali pekerjaan itu sendiri yang menyebabkan Anda lelah. Anda bisa saja lelah disebabkan oleh sejumlah pekerjaan yang tidak sempat Anda kerjakan. Misalnya minggu lalu Anda sibuk sekali dengan segala kegiatan. Surat-surat bertumpuk tidak sempat Anda jawab. Rencana tertentu terpaksa dibatalkan. Timbullah kesulitan di sana-sini. Anda pulang dalam keadaan letih dengan rasa sakit kepala bagaikan hendak pecah. Besok harinya Anda tinjau kembali tugas Anda tersebut. Anda selesaikan setiap persoalan satu persatu, sehingga jumlahnya jauh melebihi dari yang dapat Anda bereskan dari hari ke hari sebelumnya. Maka Anda pun pulang ke rumah dalam keadaan segar bugar. Anda pernah mengalami hal seperti ini, bukan? Apa pelajaran yang dapat kita tarik dari penelitian ini? Bahwa keletihan kita itu sering bukan disebabkan oleh pekerjaan itu, melainkan oleh karena rasa cemas, rasa frustasi, dan dongkol. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, silakan subscribe, like, dan share, serta aktifkan loncengnya agar kawan-kawan sekalian menjadi orang yang pertama mendapatkan informasi dari kami. Berikut kita masuki ke pembahasan selanjutnya. Kisah dari sandiwara Jeremy Camp berupa komedi musikal berjudul Kapten Andy dari kapal kuncup kapas, berkata dalam lakonnya bahwa bangsa yang bahagia itu adalah bangsa yang melakukan hal-hal yang mereka senangi. Memang orang-orang ya, karena mereka lebih banyak punya tenaga, lebih gembira, tidak sedih, dan tidak lesu. Di mana Anda menaruh minat, maka di situ pula tenaga Anda bisa dicurahkan. Berjalan 100 meter dengan seorang istri yang cerewet akan lebih melelahkan daripada berjalan 10 km bersama seorang kekasih tercinta. Kisah seorang pemuda yang bosan dengan pekerjaannya yang menjemukan. Hanya berdiri memasang mur dan baut di sebuah pabrik baja. Namanya adalah Sam. Ia ingin pindah kerja tetapi khawatir tidak dapat memperoleh pekerjaan lain. Oleh karena itu, pekerjaan itu sangat membosankan baginya. Maka Sam memutuskan untuk membuat pekerjaan itu menjadi lebih menarik. Oleh sebab itu, dia coba-coba adu cepat dengan operator mesin yang ada di sebelahnya. Siapa di antara mereka tiap hari bisa menghasilkan pasangan mur dan baut yang lebih banyak? Sang mandor sangat terkesan oleh kemajuan Sam dan kecepatan dan ketelitiannya akhir-akhir ini dalam ia bekerja. Sehingga mandor menawarkan pekerjaan lebih baik baginya. Inilah merupakan langkah pertama dari suatu peningkatan menanjaknya karir Sam. 30 tahun kemudian dikenal dengan nama Samuel Penlin, presiden direktur dari pabrik baja Baldwin Locomotive Works. Dipastikan sampai pensiun ia hanya menjadi tukang pasang baut dan mur, seandainya ia tidak pernah merubah tugas yang membosankan itu untuk menjadi menarik dan menyenangkan. Camkanlah baik-baik bahwa mencurahkan minat terhadap pekerjaan Anda itu akan bisa membebaskan pikiran Anda daripada rasa khawatir.
Sekian pertemuan kali ini, kita akan bertemu kembali di tema yang berikutnya.